Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan bab 12 yaitu teori struktur modal. Nah, dalam teori struktur modal ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada pendekatan tradisional, pendekatan Modigliani dan Miller atau MM, ada teori trade-off, ada model Miller dengan pajak perusahaan dan personal, ada packing order theory, ada teori asimetri informasi dan signaling, dan teori-teori lainnya. Untuk pertemuan ini nanti akan saya bahas pada pendekatan tradisional dan pendekatan Modigliani dan Miller saja. Penekanannya di situ. Untuk teori-teori yang lain nanti silahkan kalian baca di buku kalian masing-masing. Nah, silahkan buka halaman 297. Kita mulai dengan pendekatan tradisional. Apa itu pendekatan teori modal tradisional? Yang pertama adalah teori ini mengatakan bahwa struktur modal yang optimal itu ada. Artinya apa? Bahwa struktur modal yang optimal ataupun baik itu memang ada. Struktur itu susunan. Susunan bagaimana bahwa modal itu disusun sedemikian rupa sehingga bisa berdampak pada nilai perusahaan. Struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Ini menurut keyakinan pendekatan tradisional. Struktur modal bisa dirubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Optimal itu semaksimal mungkin. Penggunaan utang bisa meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi jika terlalu tinggi bisa mengakibatkan hal yang sebaliknya. Artinya apa? Dalam teori ini dikatakan bahwa menggunakan utang itu bisa bermanfaat atau berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. Akan tetapi harus hati-hati, jika utang yang digunakan itu terlalu tinggi, itu malah berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Kenapa? Karena semakin tinggi utang yang terlalu tinggi itu akan meningkatkan risiko. Nah, risiko default atau gagal bayar itu akan meningkat, otomatis dekatnya perusahaan dengan kebangkrutan juga akan semakin meningkat, sehingga bisa menurunkan nilai perusahaan. Nah, bukti pernyataan ini kalian bisa lihat di halaman 298. Di halaman 298 itu ada tabel, ada perusahaan A, B, dan C. Perusahaan A itu tidak memiliki atau tidak menggunakan utang. Kenapa tidak menggunakan utang? Misal, penjelasannya ada di halaman 298. Perusahaan A tidak menggunakan utang dan karena itu tidak membayarkan bunga. Lihat di bagian bunga, dia 0 karena tidak memiliki utang. Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham adalah 20% untuk saham A. Ketemunya 20% adalah 500 per 500 dikalikan 20%. Karena tidak menggunakan utang, biaya modal rata-rata tertimbang adalah 20%, sama dengan biaya modal sahamnya. Nilai perusahaan dengan demikian 500 yaitu 100 dibagi 20% atau 0,2 dari labanya 100 itu. Kalian lihat nilai total perusahaan paling bawah adalah 500. Sementara untuk perusahaan B menggunakan utang, buktinya dia membayar bunga 40. Jumlah utangnya adalah 266,67. Maka biaya modal utangnya 15%, perusahaan membayar bunga 40. Biaya modal saham mengalami kenaikan menjadi 22%. Kenapa bisa naik dari 20? Tadi tidak menggunakan utang 20, kemudian ini menggunakan utang naik 2% menjadi 22. Karena ada kenaikan risiko. WACC untuk B menggunakan rumus tersebut diketahui didapatkan nilai 18,54. Tadi WACC untuk A adalah 20%, sekarang turun. Biaya modal tersebut lebih kecil dibandingkan dengan biaya modal A. Nilai perusahaan B adalah 272,73 ditambah 266,67, ketemunya adalah 539,4. Perhatikan,
Dari kolom A, perusahaan A, dan kolom B, perusahaan B, A tidak menggunakan utang, sementara B menggunakan utang, itu nilai total perusahaannya itu sudah berbeda. Artinya apa? Lebih tinggi nilai B, meskipun dia menggunakan utang. Nah, lalu bagaimana jika utang itu ditambah lagi? Kita menambahkan utang lah. Kita lihat perusahaan C. Perusahaan C menggunakan utang lebih banyak lagi, yaitu sebesar 240. Karena utang menjadi semakin tinggi, biaya modal utang meningkat menjadi 25%. Tadi 20, 22, kemudian 25. Untuk mencerminkan kenaikan resiko, otomatis tingkat keuntungan yang disyaratkan pun juga semakin tinggi, yaitu 30%. Sehingga WACC-nya menjadi 26,79 atau naik. Nah, dari situ diperoleh nilai perusahaan sebesar 373,33. Artinya apa? Menggunakan utang untuk modal yang kita masukkan ke dalam struktur modal itu bisa meningkatkan nilai perusahaan. Tapi ingat, jumlah utang yang kita gunakan itu ada batas optimalnya. Jika terlalu tinggi, dampaknya malah negatif, yaitu menurunkan nilai perusahaan yang ditampilkan pada perusahaan C. Itulah konsep dari pendekatan tradisional. Di buku kalian sudah dijelaskan cukup gamblang, jadi kalian tidak perlu bingung. Nah, selanjutnya yang kedua, pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang disampaikan oleh Miller-Modigliani atau istilahnya MM. Struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, ini berlawanan dengan pernyataan tradisional tadi. Kalau pendekatan tradisional tadi mengatakan bahwa struktur modal itu mempengaruhi nilai perusahaan, kalau MM, Miller-Modigliani ini tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Miller dan Modigliani ini memasukkan pajak dalam asumsi mereka. Perusahaan yang menggunakan utang dalam struktur modal nilainya lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Hal ini dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Apa kaitannya utang dengan penghematan pajak? Jadi maksudnya gini, ketika perusahaan itu menggunakan utang, otomatis nilai perusahaannya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ada penghematan pajak yang bisa dia lakukan, istilahnya saving, bisa saving. Kenapa demikian? Yang namanya perusahaan memiliki utang, otomatis dia akan membayarkan yang namanya bunga. Bunga itu sebagai beban. Beban itu akan mengurangi laba. Jika bunganya semakin tinggi, otomatis pengurang labanya juga semakin besar. Otomatis labanya menjadi kecil. Kalau labanya kecil, otomatis pajak yang dibayarkan pun juga akan semakin kecil. Logikanya semacam itu. Gambarnya itu ada di halaman 299. Biaya modal menurut pendekatan tradisional. Itu di halaman 299. Nah, di halaman 300 itu ada beberapa proposisi MM, Miller-Modigliani. Yang pertama, dia memiliki asumsi bahwa tidak ada pajak. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Dan yang ketiga, individu dan perusahaan meminjam pada tingkat yang sama. Ini proposisi MM tanpa pajak. Dasarnya adalah 3 ini. Nah, kita bahas dulu proposisi yang pertama. Proposisi pertama tanpa pajak. Nilai perusahaan yang menggunakan utang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Kenapa demikian? Berutang dengan tidak memiliki utang itu nilainya sama saja. Kenapa? Ya tadi, karena tidak ada pajak sehingga tidak ada penghematan yang bisa dilakukan sehingga tetap sama. Intinya tidak ada penghematan yang dilakukan. Dalam kondisi tanpa pajak, struktur modal tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Yang akan mempengaruhi nilai perusahaan adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dan resiko yang dialami dalam menjalankan usaha. Gambarnya ada di bagian 2, halaman 300.
Nah, perhatikan gambar 301, itu juga ada gambar pie, seperti roti pie, untuk pendekatan roti menurut MM tanpa pajak. Ada dua lingkaran, lingkaran tersebut luasnya sama. Lingkaran 1 dan lingkaran 2. Lingkaran yang sama, tapi proposisi porsi utang untuk lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu berbeda. Katakanlah lingkaran 1 itu luasnya 100. Lingkaran 2 itu luasnya juga 100. Lingkaran 1 utangnya lebih sedikit dibandingkan dengan lingkaran 2. Tapi keduanya itu tetap memiliki luas 100. Logikanya itu. Jadi luas lingkaran itu kita misalkan sebagai nilai perusahaan. Artinya banyak sedikitnya utang itu tidak akan mempengaruhi luas segitiganya atau nilai perusahaannya. Karena tidak ada pajak. Logikanya semacam itu. Selanjutnya adalah proposisi kedua Miller-Mondlane tanpa pajak di halaman 304. Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk perusahaan yang menggunakan utang proporsionalnya akan naik terhadap peningkatan rasio utang dengan saham. Kalian bisa melihat penjelasannya di halaman 304. Dengan menggunakan utang yang semakin banyak, perusahaan bisa menggunakan sumber modal yang lebih murah yang semakin besar. Artinya ada opsi lain untuk menggunakan sumber modal yang biaya modalnya kecil atau rendah. Penggunaan sumber modal yang murah yang semakin banyak akan menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham konstan. Tetapi dengan semakin meningkatnya utang, tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham pun juga akan meningkat karena meningkatnya resiko. Semakin banyak utang, semakin tinggi resiko, otomatis KS untuk saham pun juga akan meningkat. Dua efek yang saling berlawan tersebut menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang yang konstan. Artinya apa? Resiko naik, utang bertambah, WACC-nya apa itu cost of capital untuk utang karena murah itu semakin turun. Sementara utang bertambah, resikonya itu akan naik. Akhirnya apa? Antara utang dan saham itu akan semakin membalanskan, mengimbangkan. Satunya turun, satunya naik. Semacam itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tadi dua proposisi MM tanpa pajak, sekarang proposisi MM dengan menggunakan pajak. Itu di halaman 305. Semakin sedikit perusahaan menggunakan utang, maka semakin besar pajak yang dibayarkan. Logikanya bagaimana? Kalau utangnya semakin sedikit, otomatis beban bunganya pun juga akan semakin sedikit. Berarti beban bunga untuk mengurangi labanya juga akan semakin sedikit. Berarti labanya masih besar. Otomatis pajak yang dibayarkan juga semakin besar atau masih besar. Dengan mempertimbangkan pajak, struktur modal bisa mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, lihat. Lihat gambarnya di bagan 5, halaman 305. Itu ada dua buah lingkaran. Ada masing-masing lingkaran terdiri dari 3 bagian. Ada utang, pajak, dan saham. Yang lingkaran A sama lingkaran B itu memiliki perbedaan pajak. Pajak yang dibayarkan itu lebih besar yang A dibandingkan dengan yang B.
pajak itu cash out, cash keluar. Berarti cash keluarnya untuk yang B itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang A. Terlihat bahwa untuk gambar lingkaran atau roti tersebut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu saham, utang, dan pajak. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar, cash out. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Lihat gambarnya. Utangnya yang lebih besar yang mana? Yang A atau B? Kalau utang semakin besar, berarti pajak yang dibayarkan semakin kecil. Dalam gambar A, di mana utang yang digunakan lebih sedikit, gambar A. Utangnya lebih sedikit dibandingkan dengan A, maka pajak yang dibayarkan pun lebih besar daripada yang B. Gambar B menunjukkan penggunaan utang yang semakin besar. Pajak yang dibayarkan semakin kecil, yang berarti perusahaan bisa menghemat aliran kas keluar. Roti yang tersisa pada gambar B nampak lebih besar. Yang lebih besar roti yang tersisa di sini maksudnya adalah saham itu loh. Bagian saham. Saham kan milik perusahaan. Roti yang tersisa pada gambar B nampak lebih besar dibandingkan dengan roti yang tersisa pada A, yaitu pada arsiran saham. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa dengan memperhitungkan pajak, struktur modal bisa mempengaruhi nilai perusahaan. Dan nilai perusahaan ini tercermin dari saham semacam itu. Nah, proporsi MM dengan pajak, yaitu proporsi 1, kita bahas dulu. Nilai perusahaan dengan utang akan sama dengan nilai perusahaan tanpa utang plus atau ditambah penghematan pajak karena bunga utang. Lihat halaman 306. Penjelasannya ada di situ. Kemudian yang proposisi kedua, biaya modal saham akan meningkat dengan semakin meningkatnya utang. Kenapa bisa demikian? Kenapa utang meningkat, maka biaya modal saham juga akan meningkat? Karena terjadi peningkatan risiko. Semakin tinggi atau semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan, otomatis risikonya akan semakin naik. Otomatis KS atau keuntungan yang disyaratkan untuk saham pun juga akan semakin naik. Nah, trade-off. Kita pernah mengenal istilah trade-off pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa dikatakan untung rugi. Ada hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berkorelasi dengan kemungkinan default yang semakin besar. Kenapa? Perusahaan itu sebenarnya bisa perusahaan itu memanfaatkan utang sebanyak-banyaknya, tapi ada batasannya. Kenapa? Karena adanya resiko. Semakin tinggi utang itu resikonya semakin tinggi, semakin dekat dengan default. Penelitian menunjukkan bahwa biaya kebangkrutan rata-rata 20% dari nilai perusahaannya. Ini cukup besar angka 20% ini. Sehingga harus hati-hati untuk menghindari kebangkrutan. Katakanlah nilai perusahaan 100 juta, kalau 20%-nya berarti sudah 20 juta. Trade-off teori. Gabungan antara teori struktur modal Miller dan Modigliani dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan mengindikasikan adanya trade-off antara penghematan pajak dari hutang dengan biaya kebangkrutan. Jadi ada trade-off-nya, ada untung ruginya menghemat pajak dari banyaknya utang dengan biaya kebangkrutan. Artinya apa? Jika kalian memilih menghemat pajak dengan cara menambah utang, otomatis kalian akan terselamatkan dari sisi pajak. Tapi di sisi lain, kalian akan mendekati dengan kebangkrutan. Begitu pula sebaliknya, jika kalian sedikit berhutang, otomatis pajak yang kalian bayarkan harus lebih banyak. Ini sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya, kalian akan semakin jauh terhindar dari kebangkrutan. Itulah trade-off-nya dari
penghematan pajak. Nah, biaya kebangkrutan itu apa saja kok bisa sampai 20%? Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsungnya adalah administrasi, ada pengacara, akuntan, dan lain sebagainya. Untuk biaya tidak langsungnya ada kerugian immaterial, misal rusaknya citra perusahaan, rusaknya hubungan dengan supplier, dan lain sebagainya. Citra publik akan hancur. Karena apa? Bangkrut, semacam itu. Risiko yang bisa timbul dari meningkatnya utang adalah biaya keagenan atau agency cost of debt. Potensi konflik antara pemegang saham dan pemegang utang akan semakin meningkat. Nah, maksudnya bagaimana? Konflik antara pemegang saham dan pemegang utang akan semakin meningkat dari meningkatnya hutang. Pemegang saham itu tidak suka jika manajer itu terlalu banyak berhutang. Jelas, pemegang saham itu tidak suka jika manajer perusahaan memiliki banyak hutang. Karena apa? Semakin banyak utang, risiko kebangkrutannya akan semakin besar. Sementara kalau perusahaan bangkrut itu, yang harus diganti adalah pemegang hutang dulu. Pemegang saham mendapatkan gantinya terakhir jika ada sisa aset. Itulah yang membuat adanya konflik. Asimetri informasi dan signaling. Asimetri informasi yaitu adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak berkepentingan perusahaan, dalam hal ini adalah manajer, terkait dengan aktivitas perusahaan. Jadi antara manajer perusahaan dengan pemegang saham itu memiliki informasi yang berbeda, maka disebut dengan asimetri, tidak sama, ketidaksamaan informasi. Asimetri informasi akan berkaitan erat dengan signaling, terutama dalam hal struktur modal. Nah, untuk kuis chapter 12 ini, berikan contohnya, contoh asimetri informasi yang berkaitan erat dengan signaling, terutama dalam hal struktur modal. Silahkan nanti dijawab untuk pertanyaan kuisnya. Oke, demikian penjelasan dari saya terkait dengan chapter 12. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain nanti bisa kalian baca secara mandiri di buku kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.